Aku ngerti cuma tanam, produksi. Menteri Pertanian itu berproduksi, bukan berimpor. Sengaja dia membonceng di belakang tuh, karena mau impor macam-macam. Tahu kalau impor untungnya besar, nggak perlu tanam. Dulu nenek kita nyawanya dipertaruhkan untuk Republik, masa kita tenaga aja nggak mau. Jadi kalau Merah Putih memanggil, kami pribadi tidak akan menolak. Kalau saya ya, setiap detik adalah takdir. Takdir yang mengantarkan kami ke sini, karena sebelumnya tidak pernah saya bayangkan kembali. Apalagi tinggal 1 tahun. Kami terima undangan itu, saya dipanggil beliau, cerita masalah pertanian, tentang program-program ke depan, bagaimana supaya Indonesia bisa swasembada kembali. Singkat cerita, setelah kami dipanggil, besoknya sore jam 5 kami dapat undangan. Bayangan saya itu undangan biasa. Malam jam 9 protokol istana telepon mengatakan, Pak Amran, siap-siap besok dilantik jam 9. Ini sesuatu kehormatan bagi kami dari Bapak Presiden. Jadi saya katakan kami bekerja maksimal karena ini suatu kepercayaan dari Bapak Presiden, dan aku tahu beliau, kami sangat hormat beliau. Bahkan selalu saya katakan kami loyal tanpa batas. Beliau terlalu baik secara pribadi kepada kami dan terlalu baik kepada petani-petani Indonesia. Karena dulu sampai baru-baru ini, setiap kami minta kebutuhan petani, khususnya pupuk, itu ada masalah, beliau katakan selesaikan. Baik Pak, kami terbitkan permentan. Kemudian insentif El Nino, beliau langsung setuju. Kami hanya diskusi mungkin 20 menit, 30 menit. Itu nilainya cukup besar, 5,8 triliun. Untuk petani, insentif karena ada El Nino ini. Bibit, benih, alat mesin pertanian, semua yang dibutuhkan. Pupuk, ya, semua yang dibutuhkan. Nah, itulah kisah singkat. Ini baru menjabat 11 hari. Kami akan gunakan waktu seoptimal mungkin. Karena pangan ini sangat strategis. Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara. Kalau krisis ekonomi, sektor pertanian biasanya survive, bahkan surplus. Karena yang ekspor, kayak seperti kakao, diekspor, itu bahkan petani kakao tambah sejahtera kan. Kemudian kalau krisis kesehatan, COVID-19 yang kemarin, itu kita bisa dengan masker. Tapi kalau krisis pangan, itu bisa membuat kita sulit. Karena kelaparan, kita sudah tahu, sekarang krisis global, krisis energi, krisis pangan di tingkat dunia. Ini saya bisa tunjukkan, ada 10 negara sekarang ini, 10 negara kelaparan. Saat ini ada 735 juta penduduk dunia yang kelaparan. Ini tidak boleh main-main dengan perubahan iklim. Ini kondisi global seperti sekarang. Next. Nah, ini kondisinya. Nah, itulah sekali lagi saya katakan, kami sekeluarga secara pribadi maupun keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, memberikan kepercayaan, dan kami harus jaga kepercayaan ini sampai 20 Oktober 2024. Yang pertama, meningkatkan produksi, menekan impor.
kemudian menjaga harga di tingkat konsumen agak stabil. Ini sumbernya adalah produksi. Sehingga kami solusi permanen untuk menekan harga adalah produksi. Kita tingkatkan produksi, insya Allah pasti harga turun. Kami siapkan dari sekarang. Sekarang teman-teman sudah di lapangan, kami baru tiba dari lapangan, dari Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan, sebentar lagi kami ke Kalimantan Selatan. Jagung. Jadi beras dengan jagung kita berikan insentif. Bibit, benih, gratis. Ini hanya untuk sementara kita berikan bibit dan benih Al-Sintan gratis. Tetapi dulu kan ada program kami asuransi. Ini asuransi harus dilanjutkan. Asuransi pertanian. Bapak berharap ini segera Ini harus dilanjutkan, ini mutlak. Supaya petani kita tidak ada keraguan untuk tanam. Karena ketidakpastian iklim. Ini ketidakpastian iklim dengan climate change ini, perubahan iklim yang begitu dahsyat, harus membangkitkan, menerapkan kembali asuransi. Kalau ada asuransi, ada banjir, asuransi, dia dapat biaya. Kemudian ternaknya yang mati karena sakit atau apa, dia dapat. Kemudian kekeringan, karena padi kekeringan, dia dapat. Banjir, dia dapat. Jadi petani kita tidak pernah merugi karena ada asuransi. Makanya dulu ada asuransi. Kami asuransikan beberapa daerah yang rawan bencana. Rawan banjir, rawan kekeringan, itu kami asuransikan. Saya kira itu solusi. Iya, ini ada existing kita pacu, khususnya yang sudah ada irigasi, itu segera tanam. Namanya tanam, selesai panen langsung tanam. Itu nama istilahnya tanam culik di petani. Artinya selesai panen langsung tanam agar kita kejar produksi 3 bulan 4 bulan ke depan. Nah, kemudian yang kedua adalah ada rawa. Negara ini kaya, sangat kaya. Kita punya rawa yang bisa diolah itu 10 juta hektar. Kalau kita olah 10 juta hektar, pertanian tanah kita sekarang hanya 7,34 juta hektar. 2 kali lipat lebih, 100% lebih naik. Kita mampu menghidupi penduduk Indonesia ke depan. 200, 300, 400 tahun ke depan, itu 1 miliar penduduk Indonesia bisa kita hidupi. Kita siapkan dari sekarang. Nah, hal ini kita sudah lakukan. Nih, kalau ini kita sudah garap 10 juta hektar, lebih tinggi daripada lahan kita sekarang. Dan ini tersedia sekarang. Kita bisa memberi bantuan pangan kepada dunia, kepada negara miskin yang kelaparan. Juga kita bisa ekspor, tapi kita sudah juga dalam waktu yang sama kita juga sudah swasembada dan berdaulat. Nah, hal ini kita sudah kerjakan, tinggal dilanjutkan. Nah, ini Sumatera Selatan yang terbesar dengan Kalimantan Selatan. Ini paling besar, rawa kita olah dulu. Nih, ini cantik kan dulu. Ini Kalimantan Selatan. Kalau hujan naik perahu, kemarau kebakaran. Nah, kita sulap menjadi pertanian terintegrasi. Lampung juga ada 10 provinsi. Nah, ini kan tinggal dilanjutkan 400.000 hektar. Bahkan ada 42 negara dulu datang menyaksikan. Dan ini tidak merusak hutan. Ini hanya biasanya tanam 1 kali bisa menjadi 2 kali dan 3 kali. Produktivitasnya tinggi, kemudian bisa pelihara bebek. Jadi pertanian berkelanjutan. Di sini mimpi kami ini pertama di Indonesia, bisa saja di dunia. Di sini memproduksi protein dari bebek dengan ikan, karbohidrat dari padi, kemudian cabai dari pinggir-pinggiran, sayur-sayuran, dan seterusnya. Itu diproduksi dari tanam di pinggirannya. Kemarin kami kunjungi yang
nih yang kemarin di Sumatera Selatan, nih padinya sudah jadi. Yang menarik adalah kepala desa di tempat ini jadi bupati sekarang. Karena program ini berhasil, dia terhormat di desanya, bahkan tetangganya, dia terpilih menjadi bupati sekarang. Karena ini 400.000 hektar. Di sini tempat ini 68.000 hektar. Ini sangat sederhana. Kalau saya ya, membangun rawa ini semudah membalikan telapak tangan. Bukan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini 3 kali panen nih. Ini kan kemarau, ini sekarang nih. Kemarin, saya dari sana ini, ada panen, ada tanam. Senang, ada nggak foto? Ini kemarin dia sambut kita luar biasa. Coba, ini tanam, tadi ada panen, ini mau tanam. Terserah kebutuhan mereka. Indah banget kan negeri kita ini. Ditanami 10 juta selesai. Enggak lagi cerita impor, enggak cerita tanam jagung, tanam padi. Yang penting kita sudah sepakat, ini selesai negeri ini masalah pangan. Di saat dunia mencekam karena pangan, kita kalau perlu menjadi leader, menjadi pemimpin sektor pangan, lumbung pangan dunia, dan kita bisa berbuat kepada negara-negara yang terancam kelaparan dan kelaparan. Kan sekarang ini 3,5 juta ton impor, kita harus tekan. Kita harus tekan, caranya adalah tanam. Buka yang baru, ini bukan baru. Nah ini aku perlihatkan gambarnya. Dulu kita berpisah di sini, 34 juta ton produksi kan. Kemudian di sini mungkin program ini belum berlanjut. Ini turun titik terendah antara kebutuhan dengan produksi sama. Yang pertama adalah pupuk kemarin. Ini menarik nih pupuk, saya diskusi. Apa sih masalahnya? Pupuk masih ada 1 juta ton. Satu sisi petaninya berteriak minta pupuk. Ini ada kartu tani, ada kebijakan, ada peraturan, ada regulasi yang menghambat. Regulasi ini dibuat, itu perintah Bapak Presiden, untuk menyederhanakan, untuk mempermudah pelayanan. Kami langsung minta minggu ini Permentan, KTP, dengan menggunakan KTP saja bisa ambil pupuk. Karena kenapa? Kalau menggunakan kartu tani, itu ada 16-20% tidak bisa mengakses. Seperti di Papua, di pegunungan, di perbatasan. Jangan membayangkan bahwa Indonesia ini hanya seperti Jakarta, semua signalnya bagus dan seterusnya. Ada saudara kita di pegunungan, saya baru dari Sulawesi Tengah, ketemu. Akhirnya mafia masuk. Kenapa mafia masuk? Menebus pupuk subsidi, kemudian dijual dengan sistem komersil. Kami temukan di Sulawesi Tengah. Nah persoalan ini harus kita selesaikan. Tapi kita cek di lapangan, apa benar? Jadi kami ke lapangan cek. Karena biasanya berbeda di belakang meja dengan lapangan. Kita harus cek, memastikan apa benar ini masalahnya. Karena salah mengambil kebijakan, itu lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat. Contoh, 1 juta ton pupuk tidak tersalurkan. Itu triliunan tuh. Kehilangan peluang kita karena petani tidak produksi. Benar nggak? Itu triliunan. Kita hitung-hitung besar banget. Itu puluhan triliun. Kehilangan kita. Kalau korupsi kan palingan 10 miliar, 20 miliar. Tapi ini triliunan hilang karena kebijakan yang tidak sempurna. Alat mesin pertanian. Dulu kita ada kan sudah tua kan, umur ekonomis kan 5 tahun. 2014 berarti sudah 8 tahun. 7 tahun, 8 tahun kan. Tinggal umur ekonomis. Yang dikatakan umur umur teknis. Yang dikatakan umur ekonomis itu 5 tahun adalah menguntungkan kalau menggunakan traktor. Yang dikatakan umur teknis 7 tahun, 8 tahun. Kalau kita gunakan tidak terlalu menguntungkan karena rusak, segala macam, biayanya lebih tinggi. Sehingga pengadaan alat sintan kita percepat. Kemudian bibit unggul, kemudian bibit benih unggul, distribusi pupuk, alat mesin pertanian, kita pastikan irigasi,
embung-embung kita bangun kembali. Ini seluruh faktor produksi yang menentukan di sektor pangan khususnya padi dan jagung. Ini harus dipenuhi. Nah, kalau yang sudah ada bendungan, irigasi teknis, itu bisa produksi 3 kali lipat. 3 kali setahun. IP-nya 3 kali. Makanya pupuknya nanti kali 3. Hati-hati. Banyak orang yang salah memahami tentang pertanian. Tentang pupuk. Kalau lahan 7 juta, peluangnya untuk luas tanam itu 21 juta. Paham? Karena 3 kali tanam. Bukan ini yang disubsidi, tapi jumlah tanamannya berapa kali tanam. Benar nggak? Ini pemahaman kadang orang tertentu berteriak, tapi tidak paham. Harus pahami. Saya ulang, kalau lahan pertanian untuk pangan ini 7,3 juta hektar, kalau 2 kali tanam berarti 14 juta. Oke? Kalau 3 kali tanam berarti potensinya 21 juta. Oke? Nah, kalau subsidi pupuk konstan apalagi turun, berarti sengaja untuk menurunkan produksi kan? Kami ditanya Presiden, kenapa produksi turun? Sederhana Bapak Presiden. Kalau petani berteriak minta pupuk, pasti produksi turun. Gak usah kita baca data dulu. Kalau petani berteriak minta pupuk, pasti produksi turun. Kenapa? Dia butuh pupuk, tidak ada, dan mau pupuk 1 minggu terlambat itu menurunkan produksi bisa 1 ton per hektar. Nah, seperti ini butuh perhatian khusus. Memelihara tanaman itu, maaf, seperti bayi. Cek, apa airnya sudah cukup, pupuknya, makanannya sudah cukup, pupuknya sudah cukup, irigasinya, bagaimana bibitnya, unggul apa tidak, palsu atau tidak. Terus tepat sasaran enggak? Kemudian setelah panen, kalau panen menggunakan apa? Alat mesin pertanian di zaman sekarang harus bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern kalau mau setara dengan negara lain. Sederhana, gunakan bibit unggul, irigasi, semua teknologi, mekanisasi pertanian kita gunakan, pupuknya terjamin, pasti produksi tinggi. Nih, airnya terjamin, nih, teknologi. Ini kita gerakan masif setelah 2015 sampai 2019. Dulu kan tanam, saya ulangi ya, masing-masing apa fungsinya, apa peranannya. Pertama, bibit unggul bisa menaikkan produksi 10%, 20%. Oke. Kalau ada air, ada irigasi, bisa menaikkan produksi 2 kali lipat. 1 kali tanam, jadi 2 kali. Berarti 2 kali lipat kan? Kemudian alat mesin pertanian, dulunya menggunakan orang 25 orang tanam setiap 1 hektar. Kalau sekarang 1 orang saja, itu cuma 2 jam. Sudah bisa tertanami 1 hektar. Panen juga demikian, harus menggunakan 25 orang dulu, kalau tradisional. Tapi sekarang itu hanya 1 orang dan itu butuh 2 jam. Kalau dulu 1 orang yang panen, itu 25 hari. Kalau sekarang 1 jam, 2 jam, 1 hari, biayanya turun 50-60%. Itulah dikatakan pertanian modern. Nih, ke depan digital, literasi digital. Bagaimana digitalisasi, bagaimana sistem digital ini dimanfaatkan di lapangan. Ini tanam tanpa operator. Jadi bisa berkebun dari bawah pohon, bisa dari rumah. Enggak usah pakai. Lah, itulah maju mundur. Nih traktornya jalan sendiri. Saya beli sekarang, kami sudah usulkan dan sudah disetujui. Beli alat mesin pertanian 1,5 triliun. Beli cepat. Nantinya karena umurnya 5 tahun, artinya apa? Adakan alat mesin pertanian setiap tahun 20% dari kebutuhan. Benar? Jadi ini berkesinambungan. Nih, pupuk menggunakan drone. Ini harus dilanjutkan. Petani kita sudah hebat. Ini bibit padi nih. Ngolah, jadi nggak sentuh tanah. Milenial, generasi Gen Z, mau
Cuma sederhana, menguntungkan, dan keren. Dia dari pinggir jalan, tombol. Inilah program kami dulu, Gempita, Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Kami turunkan mahasiswa, ini kolaborasi nanti nih, program akselerasi ini. Kami turunkan pemuda, membentuk brigade miliknya, aku serahkan kepada mereka. Dia pintar, dia belajar berwirausaha. Kalau gini, coba panen dengan teknologi, tanam dengan teknologi, pemudanya mau. Maaf, di Sumsel. Sebagian Sumsel, Jawa Timur, Jawa Tengah hampir sudah mengenal. Mereka sudah petani, sudah mengenal. Ini baru panen langsung ngolah nih. Tuh ngolah di belakangnya tuh. Terus nggak ada alasan kita tidak swasembada berdaulat. Pasti kalau tidak terasa itu impornya lebih besar. Pasti. Untung Bapak Presiden kita membangun bendungan. Dan beliau visioner. Ini akan terjadi kekeringan. Bayangkan beliau sudah pikir 7 tahun sebelumnya. Bahwa ini berbahaya ke depan. Dengan perubahan iklim, ternyata hari ini terjadi. Kalau itu tidak ada. Bayangkan kalau kita mau impor beras, tapi tidak ada. 22 negara menyetop ekspor. Apa yang terjadi di negeri kita? Presiden sudah persiapkan, tinggal kita teruskan. Oh, saya tidak terlalu ikuti kalau impor karena aku fokus tanam produksi. Karena kita harus, kalau menekan impor itu, tugasku adalah bagaimana menekan impor. Makanya teman-teman, maaf ya, teman-teman media, dengan segala kerendahan hati, tolong sektor ini kita jaga bersama. Ini untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ini sangat fatal kalau terjadi apa-apa. Aku ngerti cuma tanam, produksi. Menteri Pertanian itu berproduksi, bukan berimpor. Ini saya sudah datangi 4 provinsi. Aku ingin mendengar langsung suara petani Indonesia. Suara petani adalah minta pupuk. Kami sudah pastikan akan lebih mudah mendapatkan pupuk dengan menggunakan KTP. Itu langsung kami putuskan. Di lapangan kami putuskan. Pembagian benih kami sudah undang semua. Tolong yang diberikan bibit benih bersertifikat mutlak. Dirjen semua yang dulu ditolak coret. Nggak usah bertanya lagi. Kalau petani yang nanam, bukan kita. Bukan mau ditanam di atas meja. Ini ditanam di sawah. Jadi apa yang dibutuhkan petani itu yang diberikan. Bukan sesuai keinginan kita, tapi kebutuhan petani. Apa yang diminta aspirasi petani, aku penuhi. Nah kemudian perasaan ya, memang beda sih. Kan 4 tahun nih. 4 tahun last menjadi pengangguran. Ternyata begitu indah itu. Menjadi pengusaha, menganggur. Kan kalau owner tuh menganggur. Tinggal tunjuk. Wah indah banget. Tapi kalau Merah Putih memanggil, itu kita harus ikut. Dulu nenek kita nyawanya dipertaruhkan untuk Republik. Masa kita tenaga aja nggak mau. Jadi kalau Merah Putih memanggil, kami pribadi tidak akan menolak. Aku beritahu petani, keluhannya pupuk, oke. Gunakan pupuk, gunakan KTP untuk dapat pupuk. Kami bawa dirutnya. Pak Dirut, PIHC dirut pupuk, tolong. Wakil Menteri BUMN sudah oke juga, tolong beri pupuk dengan KTP saja. Pasti petani bersemangat kan? Waduh, sampai nangis tuh. Terus yang kedua, ada insentif bibit, ada insentif benih, ada insentif alat mesin pertanian. Pasti petaninya tersenyum kan? Jadi yang sudah El Nino juga, perasaannya sudah El Nino. Jadi El Nino iklim, El Nino perasaan, semua terobati. Asuransi kami nanti cek suruh lanjutkan. Itu harus dilanjutkan. Insya Allah tahun depan kita mulai lagi lanjutkan.
Aku hadir sudah pulih. Itulah pentingnya integritas. Baru duduk aku langsung senyum. Jalan tadi pagi, aku sarapan dengan cleaning service, tukang sapu. Tadi aku jalan subuh, jam 6 ini saya sudah muter di sini. Dia tidak ngerti apa maksud aku cek satu-satu. Aku cek yang cepat datang dan yang terlambat datang. Aku lihat, langsung berubah. Coba tanya eselon 1, eselon 2. Di tasnya pasti ada baju. Karena tiba-tiba ayo berangkat. Palingan SMS istrinya, ayo berangkat. Sekarang di lapangan, dia sudah tahu saya 5 tahun memimpin dia. Sekarang ringan, enteng banget. Aku duduk gini aja, dia sudah paham. Tidak capai target, dia sudah tahu diri. Dan nggak ada titip-titipan, nggak ada. Makin dititip makin hilang, terancam kursinya. Nggak. Aku duduk saja di sini, itu sudah tenang perasaan saya. Dia sudah tenang. Karena ibaratkan ini pemain sepak bola sudah saling kenal. Dan yang semua eselon 1 kan masih saya yang promosikan dulu. Sulawesi Tengah, Sumsel, Sulsel, Kalsel, sebentar. Kalsel. Daerah Lumbung dulu ada 10 provinsi aku. Mungkin berikutnya. Ini aku keliling, di mana ada air yang potensi, ada irigasi. Aku datang memastikan dulu. Jadi skala prioritas dulu yang ada irigasi. Tanam culik, percepat tanam. Siapapun anak bangsa yang punya kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk Merah Putih, ayo ikut. Jangankan ketahanan pangan, itu kan kabinet Menteri Pak Jokowi juga, Pak Bapak Presiden juga kan. Siapapun termasuk rakyat merdeka harus ikut dong, memberitakan yang baik-baik. Ini persoalan bangsa, bukan persoalan pertanian. Persoalan kita semua. Aku tanya, kalau pangan kurang, siapa yang bermasalah? Semua, termasuk wartawan. Beritakan baik-baik. Ini ketahanan pangan identik ketahanan negara. Ketahanan negara adalah Menteri Pertahanan. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau pangan tidak ada. Bisa nggak tempur kalau pangan terganggu? Saya terima kasih. Jangankan Panglima TNI, minggu lalu kan? Panglima TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Iya kan? Kita acara di Banten. Ini, Wapres. Ini pangan nasional. Saya senyum-senyum. Jadi seluruh anak bangsa wajib membela negeri ini, khususnya sektor pangan sekarang. Lah, itu kan tidak bisa jadi hari ini dibuat hari ini. Ini bukan kayak buat mie instan. Ini ada proses. Ada proses pelapukan, ada di sana penyesuaian ekosistem, ada di sana tanahnya harus menyesuaikan, pH-nya rendah, harus dinaikin pH-nya yang bagus. Yang tidak paham ini maunya babat, langsung jadi besok. Nggak boleh gitu dong, tidak bisa berdiri sendiri. Saya ulang, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Itu hasil kolaborasi semua pihak, termasuk media. Jadi gini deh, sukses itu dibangun dari kesalahan. Pondasinya sukses adalah kesalahan, penderitaan, dibully. Food estate itu beres itu dalam waktu singkat. Aku garansi, beres tuh. Iya. Terus enteng banget pertanyaannya, food estate. Padahal dipikir itu ini pertanyaan berat, terlalu enteng itu. Tahu nggak luasnya di sana? Cuma 600 hektar. Yang ributnya se-Indonesia. Yang aku bangun ini 1 juta. Yang aku kemarin bangun 400.000 berhasil. Tapi beritanya ngecil. Karena berhasil. Coba kalau gagal. Sekarang 400 hektar nanti akan di backup langsung. Kecil banget. Itu, aduh, semudah membalikan telapak tangan. Aku beresin itu. Janji, lihat aja nanti hasilnya. Jadi jangan dipersoalkan. Lucu. Aku tanam nih. 1 tahun 14 juta.
Yang baru kemarin food estate itu, kan yang rawa itu kita bangun, berhasil dikunjungi 42 negara, duta besar. FAO hadir, beritanya kecil, karena berhasil. Nih, coba, indah nggak itu? Coba buka yang lain. Tapi beritanya dikecilin. Coba lihat, ada enggak perasaan ini? Iya. Dulu ini, bayangkan, ini pertama di dunia kalau tidak salah. Menanam tebu di rawa. Ini konsep baru. Ini saya datang, aku tanda tangan, sekarang sudah berhasil. Beritanya mengecil. Di rencana tapi rawa mineral. Hati-hati, jangan sampai nih. Rawa mineral bukan gambut. Rawa mineral adalah rawa yang bahan dari batuan. Kalau yang gambut itu dari organik pohon kayu. Tapi rawa yang kedalamannya 1 meter atau setengah meter itu masih bisa ditanami padi. Jadi beda. Ini memang mineral, lebih mudah banget. Mudah banget. Bisa. Orang sudah tanam. Tahu nggak waktu tanam di pabrik gula itu? Di rawa nggak mungkin jadi. Waktu aku tanam di Bombarang nggak mungkin jadi. Sekarang sudah dua-dua berproduksi. Orang pesimis itu, andaikan dia lahir pada saat perang, Indonesia tidak merdeka. Yang harus lahir pada saat itu manusia-manusia optimis. Dia dengan bambu runcing, tapi dia merdeka di bawah Bung Karno. Ini baru tanam, orang sudah tanam di bulan, dia masih ribut tanam di bumi. Heran. Enak aku bicara karena sudah ada evidence, sudah ada bukti bahwa itu terjadi. Iya, kita kolaborasi. Kan banyak kepentingan nih. Ini kan daerah bukan basah, daerah mandi nih di sini. Makanya hati-hati, jangan sampai tenggelam. Ini banyak punya kepentingan. Pura-pura menjelma pengamat, pura-pura menjelma, pura-pura, maaf ya, di seluruh sektor mungkin siap menyerang. Aku nggak peduli, yang penting demi merah putih, aku wakafkan diri untuk negeri yang saya cintai. Enggak, aku maju. Ini negeri kita bersama, sumpah kita sama, semua pegawai. Terus Bapak juga, Bapak Ibu, media juga kan begitu. Mau ini negeri maju. Di mana perbedaan kita? Kecuali kalau di sini aku main-main. Lah, aku terbuka. Silakan masuk. Wartawan, semua sektor, ada wartawan di bawah. Standby. Sudah nggak usah kita pakai data, serahkan BPS, jangan dibahas. Kemarin DPR tanya, nggak usah pancing saya, nggak ada data pertanian, ada di BPS. Selesai. Nggak usah ini pura-pura data padahal dia ada hidden agenda, ada agenda terselubung, nggak usah. Beritahu itu yang tanya data semua, urus ke BPS tanya. Nggak ada data di pertanian untuk yang di publish, di expose, nggak ada. Sengaja dia membonceng di belakang tuh. Karena mau impor macam-macam kepentingan. Tahu kalau impor untungnya besar, nggak perlu tanam. Lebih aku belak-belakan semua. Sudah 5 tahun. Masih ingat nggak dulu aku diserang, dibully? Swasembada, begitu turun impor, diam-diam itu yang menyerang tuh. Heran. Refocusing. Masih ada anggaran 1 triliun. Refocusing. Pada yang serahkan pada rakyat. Kurangi, caranya adalah anggaran ya, postur anggaran. Kalau saya 80%, 70% ke petani. 20% gaji dengan operasional kegiatan lain. Jangan dibalik, 70% seminar, jalan-jalan, studi banding. Ini enggak, langsung aku balik. Itu 70%, 80% karena yang berproduksi adalah petani. Bibit, traktor, jalan usaha tani, RMU, semua. Pupuk terutama. Aku bukan hebat, Bapak Ibu yang hebat, semua petani yang hebat. Saya bagian kecil. Tapi memang, siapa pembalap terhebat?
Marquez. Jadi yang terakhir nih, ada yang selalu idola saya, Rossi. Apa bedanya motornya Mbak dengan motornya sama-sama 250 cc atau 500 cc? Sama kan? Kenapa dia Rossi terkenal? Ibu tidak terkenal. Padahal biasa naik motor. Lah, kenapa tidak terkenal? Skillnya. Siapa yang bisa mengambil di tikungan? Kalau kamu mati, tikungan salah, slip mati. Tapi kalau lolos, juara. Jadi, ya sama juga Maradona. Bolanya sama. Nggak ada bolanya Maradona. Bundar sama kan? Beratnya apanya sama. Skillnya biasa.